Baik, selamat malam, Pak Heri dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Vandria Priyanto Limbong sebagai salah satu peserta mata kuliah TTKI pada semester ini. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya selama saya melakukan kerja praktik, yaitu dengan judul Analisis Potensi Musculoskeletal Disorders menggunakan metode Rapid Office Strain Assessment atau ROSA dan Kernel Musculoskeletal Discomfort Questionnaire atau CMDQ pada pekerja fungsi Strategic Planning and Business Development PT Pertamina Transkontinental Jakarta Pusat. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sekilas info mengenai PT Pertamina Transkontinental atau yang akan sering disebut sebagai PTK. Jadi PTK atau PT Pertamina Transkontinental merupakan salah satu subholding dari PT Pertamina Persero yang berfokus pada distribusi bahan bakar. Perusahaan ini mempunyai tiga layanan bisnis yang paling utama, yaitu mengenai ship-related services, kemudian ada marine services, dan yang ketiga yaitu layanan pada logistic services. Nah, ketiga layanan ini semuanya disediakan oleh PT Pertamina Transkontinental dan utamanya dilakukan untuk kebutuhan-kebutuhan dari PT Pertamina Persero sebagai holding dari PTK ini sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan terjadi. Seperti yang kita ketahui, pekerja merupakan aset penting bagi perusahaan. Sebagian besar produktivitas perusahaan bergantung pada bagaimana pekerja melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini tentu saja PT Pertamina Transkontinental yang merupakan salah satu perusahaan pelayanan jasa akan sangat bergantung pada proses bisnisnya, pada fungsi-fungsi yang ada pada perusahaan ini, pada pekerja-pekerja fungsi perusahaan ini, khususnya fungsi SPBD atau fungsi Strategic Planning and Business Development. Mengingat tuntutan pekerjaan, tidak jarang pekerja-pekerja pada fungsi SPBD dituntut untuk bekerja dalam postur yang statis selama bekerja, mulai dari pagi sampai sore, bahkan kadang sampai malam hari untuk mengejar tugas-tugas yang ada selama lebih dari 8 jam selama 6 hari dalam seminggu. Tentu saja, hal ini tentu akan memberikan efek, diduga akan memberikan efek yang berbahaya begitu untuk postur pekerja-pekerja fungsi SPBD, karena memang dituntut untuk melakukan pekerjaan yang statis dan dalam postur yang sangat lama, postur yang statis dan durasi yang lama seperti itu. Untuk itu, dengan dua metode yang ada yaitu CMDQ dan ROSA diharapkan dapat diberikan penilaian mengenai postur yang terjadi, apakah berpeluang untuk memberikan penyakit MSDS pada pekerja fungsi SPBD. Selanjutnya, setelah diketahui permasalahannya, diharapkan akan dapat diberikan usulan perbaikan postur kerja yang baik atau treatment-treatment lain yang dapat diberikan untuk mendukung terciptanya postur pekerjaan yang ergonomis. Kita masuk ke metode penelitian. Seperti yang sudah disebutkan di awal, penelitian dilakukan di PT Pertamina Transkontinental dengan durasi penelitian dari 2 Januari sampai 30 Januari, dengan objek penelitian difokuskan pada pekerja-pekerja dari fungsi SPBD. Selanjutnya, untuk alur penelitian, dimulai terlebih dahulu dengan studi pendahuluan lewat observasi dan wawancara tidak formal, dilanjutkan dengan bersamaan dengan itu dilakukan juga studi literatur lewat jurnal, lewat buku untuk sebagai basis-basis untuk mencari nantinya rumusan permasalahan dan penelitian-penelitian ini. Selanjutnya dilakukan lewat temuan-temuan yang ada, dibuat rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga selanjutnya melakukan pengumpulan data. Untuk data primer dibutuhkan kuesioner, hasil dari kuesioner CMDQ, kemudian dilakukan juga pengambilan foto postur pekerja untuk basis data untuk metode ROS. Sekunder diambil profil perusahaan. Selanjutnya data-data yang sudah ada diolah dan dibandingkan antara kedua metode, yaitu metode CMDQ dan ROSA, untuk melihat permasalahan, melihat hubungan-hubungan yang ada seperti itu. Selanjutnya diberikan analisis dan usulan perbaikan bagaimana untuk mengurangi potensi-potensi bahaya pada pekerja untuk memastikan pekerja dapat bekerja dengan produktif seperti itu. Kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai CMDQ. Jadi CMDQ merupakan alat ukur atau kuesioner yang dapat menilai secara subjektif, memetakan bagian-bagian tubuh mana saja yang dialami, yang dirasa oleh para pekerja mengalami sakit seperti itu.
Selanjutnya, berdasarkan temuan itu akan dilihat apakah permasalahan terjadi pada postur. Nah, untuk mengidentifikasi hal tersebut digunakan metode ROSA. Dalam hal ini, ROSA akan menilai apakah postur yang dilakukan oleh pekerja merupakan pusat dari permasalahan yang ada pada pekerjaan itu sendiri, seperti itu. Untuk kuesioner ROSA dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, setelah dilakukan pengisian kuesioner, akan diklasifikasikan tingkat risiko ROSA yang dihadapi oleh pekerja dengan skala 1 sampai 5 tidak berbahaya dan 6 sampai 10 tingkat risiko yang berbahaya. Selanjutnya, setelah dilakukan pengolahan data, didapatkan hasil rekapitulasi skor CMDQ fungsi SPBD, di mana dari 11 pekerja fungsi SPBD didapatkan 3 bagian utama dengan keluhan yang paling tinggi, di mana neck mendapat skor 26% keluhan, kemudian lower back ada 23% keluhan, dan upper back memiliki 19% keluhan. Sedangkan untuk bagian-bagian tubuh lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada hasil penilaian metode CMDQ yang ditampilkan dalam bentuk bar chart. Tentu saja dengan melihat bar chart ini kita dapat melihat bahwa memang ada potensi gejala-gejala terjadi MSDS pada pekerja fungsi SPBD. Selanjutnya dilakukan penilaian postur untuk memastikan apakah keluhan nyeri tadi dikarenakan oleh postur pekerja yang tidak baik. Nah, setelah dilakukan pengisian kuesioner dan dilakukan rekapitulasi, didapatkan bahwa 72 pekerja mengalami skor ROSA dengan tingkat level resiko berbahaya, atau 72% mempunyai skor penilaian ROSA lebih besar dari 5. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dan kesadaran untuk menjaga postur kerja tetap ergonomis masih belum cukup baik. Lalu, bagaimana usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk mengurangi potensi MSDS yang akan terjadi pada pekerja fungsi SPBD? Kita masuk ke usulan perbaikan yang dapat diberikan. Yang pertama yaitu memberikan postur. Jadi untuk postur seperti yang terlihat pada layar, ada ilustrasi postur yang baik, seperti adanya badan, di mana badan para pekerja diharapkan dapat tegak, di mana dan pandangan dari mata pekerja dapat sejajar dengan layar yang sedang dilihat, layar komputer atau layar laptop seperti itu. Kemudian pastikan juga bahwa jarak antara mata dan juga layar itu sejauh 45 sampai 70 cm. Postur kerja lainnya yang perlu diperhatikan yaitu untuk memastikan bahwa kaki pekerja tidak menggantung karena kursi yang terlalu tinggi atau tidak ergonomisnya kursi yang diberikan, seperti itu. Jadi hal itu dapat diberikan seperti semacam pijakan untuk memastikan bahwa kaki dari pekerja tidak menggantung sehingga tidak menjadikan keluhan pada bagian tubuh pekerja, seperti itu. Selanjutnya, perbaikan lain yang dapat diberikan yaitu memberikan fasilitas seperti meja, kursi, dokumen holder, atau mouse yang ergonomis. Untuk bentuk-bentuknya seperti yang terlihat pada layar, ada beberapa usulan yang dapat dilakukan, seperti memberikan kursi ergonomis dengan fitur adjustable untuk menaik turunkan kursi, kemudian adanya kursi yang memiliki armrest dan juga sandaran punggung. Selain itu juga dapat diberikan mouse, vertical mouse, di mana vertical mouse ini bentuknya akan lebih ergonomis dan lebih membuat tangan lebih enjoy pada saat bekerja, seperti itu. Selain itu dapat diberikan juga semacam peraturan seperti itu untuk para pekerja untuk diimplementasikan, yaitu melakukan stretching, di mana pekerja akan diberikan waktu 45 menit bekerja, setelah itu akan diberikan selingan untuk sekedar berjalan atau berjalan mengambil minum atau untuk melakukan peregangan kecil-kecilan dalam kursi, setidaknya untuk mengurangi potensi monotonitas dari postur yang dihadapi oleh pekerja. Selanjutnya juga ada aturan 20-20-20 untuk mengurangi durasi atau mengurangi paparan cahaya di mana mata supaya tidak terlalu fokus pada layar saja, supaya mata dapat sedikit lebih rileks dengan harapannya dengan pemberian aturan 20-20-20 ini. Ya, demikian untuk usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk pekerja fungsi SPBD. Diharapkan dengan adanya usulan perbaikan yang dapat mengurangi potensi MSDS yang dapat terjadi pada pekerja fungsi SPBD. Demikian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam Pak Heri dan selamat malam teman-teman sekalian.